Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kami perkenalan dulu ya. Di sini ada Bang Daud Setriadi, seorang fotografi di Tanjung Jabung Barat, dan di sini ada Bang Wisnu. Wisnu ini kita malam ini kedatangan tamu ya. Kedatangan spesial dari IT. Dari praktisi ya, praktisi IT Praktisi. ya, satu praktisi IT. Tapi kebanyakan orang nyebutnya IT, Bang. Ya, Ya, IT. di IT ini apa itu? Pokoknya masalah dunia maya lah gitu ya. Ini salah satunya kan. Enggak. Silakan kepada Bang Wisnu untuk memperkenalkan diri pada malam hari. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Wisnu. Kalau sekarang nih kerja di PT Tungkalnet, di Tungkal, salah satu ISP Internet Service Provider di Tungkal, dan posisi sih di R&D, Research and Development gitu. Jadi kalau dari ruang lingkupnya sih saya lebih di networking. Networking ya. Networking itu jaringan. Kalau bisa dijelaskan lebih spesifik nih Bang, soalnya malum lah netizen kita di Kuala Tungkal nih mungkin kalau masalah IT ini banyak kurang paham gitu kan. Ya. IT apa kepanjangannya? Nah, penting juga. Itu salah satunya tadi IT aja kita kadang paham ya. Iya. Oke, Malum lanjut lah deh. Bang. Ya, jadi kita balik lagi ke Bang Wisnu nih. Nah, silakan Bang Wisnu. Ya kalau kita ngomongin IT kan sebenarnya itu umumnya gitu ya. Ya. Jadi banyak spesifiknya lagi gitu kan. Iya. Sub-sub bidangnya ada lagi. Jadi IT itu sebenarnya bahasa Inggris. Ya. Ya, informasi teknologi lah. Tapi kalau kita Ya, kalau di bahasa Indonesia Inggrisnya. kan TI sebenarnya. TI ya. Ya, teknologi informasi. Teknologi informasi. Ya, kalau bahasa Inggris kan terbalik-balik dengan bahasa Indonesia. Iya, betul. Iya. Iya, paham. Jadi itu kalau kondisinya mungkin saya tidak ada terlalu ngelebar lah. Yang jelas tuh saya di jaringan. Ya, kalau bagian orang jaringan. bilang, ya kalau orang bilang tukang kabel lah, gitu kan. Oh, gitu Ya, ya. Bahasa yang lebih pahami lah gitu Iya, ya. Dak? saya orang bilang tukang kabel. Tukang kabel ada. Cuman kalau saya tidak narik kabel. Kalau saya lebih ke settingan lah gitu. Ya, nyeting apa gitu ya, apa aplikasi lah gitu ya, Dak? Kalau sekarang Setting perangkat jaringan. perangkat ya, berarti kalau di komputer itu software Bang ya, perangkat lunak gitu ya. Yo, Masalah ngurusin masalah perangkat lunak. Kalau perangkat keras itu kan ya sama kayak kabel tadi kan. Kabel tadi perangkat keras. Itu kita tahu, yang kita tahu dari ibaratnya pelajaran komputer. Ya. Nah, pelajaran komputer itu kan ada hardware, ada software. Ya. Nah, hardware itu kan kayak CPU, Ya, hard disk itu kan perangkat keras. Hmm. Kalau software itu kan aplikasi yang ada di dalamnya, Ya, ke situ. lebih ke situ, tapi software untuk ngejalani yang perangkat keras itu. Oh iya iya. Ya kan ada juga software untuk ngejalani layanan-layanan, misalnya layanan misalnya kayak yang biasa kita itu kan ada browser tuh. Ya. Ada itu kan aplikasi juga sebenarnya. Ya, browsing ya, Ya, googling. untuk googling ya, Ya, itu betul. kan pakai browser dulu kan, Firefox, betul. Google Chrome, Ya. ya kan. Udah tuh apalagi Safari kalau dipakai perangkat-perangkat yang Apple gitu kan, Apple. Jadi kalau sayanya di software, tapi untuk ngejalanin software itu untuk ngejalanin jaringan yang terhubung gitu kan. Bisa dibilang untuk nyeting supaya internetnya jalan. Nah gitu. Nah, jadi kira-kira Bang, pengalaman Abang Wisnu sendiri di bidang IT ini udah berapa lama nih Bang? Saya mulai sebenarnya kalau mulai itulah lama. Cuman kalau yang memang kerja nih ya, istilahnya kita kerja dapat duit gitu kan. Dari 2004. Dari 2004 Bang ya? Iya, sampailah 2004 sekarang. berarti udah kurang lebih 10 tahun juga. Lebih lah. Lebih ya? Lebih. Udah mulai 20 tahun. udah terjun di kerjaan gitu ya? Iya, ibaratnya ya? 10 tahun istilahnya sudah tamat SMA lebih gitu. Oh gitu ya. Aku masih SMP 2004. Iya. Iya, Udah di mana aja nih Bang? Saya mulai kerjaan tuh dulu di Padang. Di Padang ya? Waktu kuliah dan udah tuh sudah tamat balik lagi ke Jambi ya. Balik lagi ke Jambi jadi freelance. Nah dulu zaman sudah tamat itu banyak
warnet kan. Iya betul. Nah, zaman-zaman warnet tuh dulu ya. 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 Masih apa? Kita nelpon aja tuh ke wartel ya, Rak? Iya, wartel. Wartel dan warnet ya, Media Rak? sosialnya apa? Friendster. Ya, Salah satunya itu ya, Rak? Ya. Kalau udah ke wartel, ke warnet kita nelpon. Anak-anak zaman sekarang kan nggak tahu tuh Friendster. Ya. Nongkrongnya Iya. dulu di warnet. Iya. Ya, sampai satu hari nongkrong. Ada yang pakai nginap malah, Bang. Ya. Pakai nginap. Kalau saya kuliah di Jambi kemarin tuh ada yang pakai nginap. Paket berapa? Pokoknya pakai nginap ya. Seharian lah, Ya, satu hari. semalaman. Ya satu malam misalnya dari habis maghrib apa habis isya kan, jam-jam 8 itu sampai subuh kan. Kan ngerjakan makalah tugas tuh kan rata-rata dulu di 12 internet. jam lah mungkin ya. Ya dulu internet kan masih terbatas Bang ya. Dulu ada nama ini Bang, aplikasi chat yang namanya MIRC. Iya. MIRC. Iya kan main ketik-ketik gitu. Ya. Minta nomor HP nanti baru bisa Iya. teleponan. Ingat. Nah, Iya nggak? mungkin yang ingat warna- lagi kuliah ya, Rak? yang tulisannya warna-warna merah hitam. Iya betul. MIRC. Iya kan? MIRC sudah tuh berubah jadi Yahoo Messenger. Messenger. Nah, Iya, Messenger. ya Messenger. Iya, Aku lupa tuh email ke Yahoo. Betul. Woi, nostalgia banget. Kalau nggak ada Abang, nggak ada nostalgia tuh. Ya. Iya, MLC lupa saya. Iya. Pokoknya di Yahoo tuh chat sampai, woi, Iya. lagi asik-asiknya tuh chat tuh kan. Ya, bisa milih. Ada anunya kan. Nah, kita Iya. nak milih chat Wilayah sama nggak sih? siapa, kan. Wilayah nggak? Namanya. Lupa-lupa ingat juga tuh. Mungkin kalau yang ingat nanti boleh komen ya, Rak. Ya, Oh, boleh, nostalgia boleh. kan. Ada ini kawan Ya. Bang Abrar tuh. Iya, Bang nostalgia masalah apa warnet dulu ya, Ya. Rak. Bang Abrar komen Bang Abrar. Indo Tunggalnet, boleh dikasih spesifikasinya itu apa ibaratnya, dia bergerak di bidang apa, manfaatnya untuk apa ibaratnya kan. Boleh cerita lah pokoknya, kami kurang paham juga nih Bang. Ya silakan kepada Bang Wisnu. Jadi kalau apa Indo Tunggalnet itu adalah internet service provider. Oh, internet service Ya, provider. Kalau bahasa Ya, Indonesianya bahasa Indonesianya apa tuh, Bang? penyelenggara layanan internet. Yes. Oh, penyelenggara Iya, layanan internet. ya. Ya, Oh, istilahnya jualan internet lah. jualan internet, ya. Ya, agak ke rumah-rumah atau ke kantor-kantor atau ke perusahaan-perusahaan gitu kan. Nah, secara garis besar seperti itu. Jadi jualan internet nih apa kayak yang di konter jual data atau gimana nih Bang? Udah kita kondisinya menggunakan kabel fiber optik kan. Masuk ke rumah, agak ada modem di situ. Modem itulah agak jadi perpanjangan tangan untuk menyalurkan internet. Jadi sebenarnya internet itu kalau kita mikir kan tadi kan ada ngomong bilang masalahnya kalau misalnya ada suatu negara diputuskah internetnya. Iya betul Bang. Ya, kalau ngomongin propaganda sebenarnya di internet ini banyak. Karena Ya, kondisinya betul, Bang. internet tuh kayak dua mata pisau. Ya, betul. Bisa kita digunakan untuk sesuatu yang baik, bisa Ya, digunakan digunakan untuk yang buruk. Ya. Jadi balik lagi dari penggunanya gitu. Kalau di ya. penyedia itu cuman menyaring, dan sekiranya kondisinya itu berbahaya disaring kan, difilter. Nah, jadi cuman difilter, tapi balik lagi ke penggunanya kadang filter itu kadang kalau penggunanya pengen yang buka sesuatu yang sebenarnya dilarang gitu kan, akhirnya dia mencari jalan untuk membukanya. Iya. Nah, jadi balik lagi kalau misalnya ISP yang baik, sebenarnya itu akan di up to date terus filter-filter itu sampai benar-benar bisa memberikan layanan yang terbaik kan. Ya. Udah itu terkait apa nih? Kayak dua mata pisau tadi. Ya. Itu sebenarnya ya kita balikkan lagi ke penggunanya sebenarnya kan. Jadi kalau diomongi sebenarnya panjang gitu. Iya betul Bang. Iya panjang. Kalau istilah sekarang tuh oknum lah Bang ya. Iya panjang gitu. Iya, soalnya permasalahan global Bang ya. Iya. Udah ruang lingkupnya udah besar memang. Nah, sekarang sudah banyak memang nih ya, Rak. Banyak memang Bang ibaratnya yang sudah menyediakan layanan seperti itu. Siapa mau buka, siapa mau pasang internet sekarang Iya, ya, Rak. dengan harga pasang internet misalnya WiFi ke rumah. Salah satunya itu Bang ya. dengan harga yang Nah, jadi terjangkau boleh ya, Dak?
Jadi pribadi boleh juga ya? Bisa. Bisa gitu ya. Jadi tahapannya itu banyak sebenarnya. Jadi untuk jual ke end user langsung itu sebenarnya hak lisensinya, hak izin menjualnya adalah ISP. Nah, ISP. kalau ISP itu di atasnya ada lagi NAP, Network Access Provider. Lagi di atas NAP itu ada lagi. Jadi berarti memang tidak basi-basing, berarti ada izin juga nih Bang ya? ada izin-izinnya. Iya, ada izinnya ya. Berarti perizinannya kemana tuh Bang? Ke Kominfo langsung. Langsung ke Kominfo? Kementerian ya? Ya, kementerian. Oh. Kementerian. Jadi Jadi kan belum ada ini bang, belum ada Apa? wifi. Belum. Ah cocok nih. Nah ini mana tahu kan? Nah, Dikasih apa namanya kalau artis itu? Hah? Dikasih. BA. Hah? BA. BA. Ah, dikasih apa namanya? Brand ambassador. Brand ambassador boleh juga tuh. Iya. Jadi harus promo terus nih kalau di friend. Iya. Itulah makanya kita malam ini kan sambil promo Iya. kan. Mana tahu kan kita Jadi kan harus moto nih. Iya. Sambil moto kan sambil promo. Wah, memang betul tuh Bang. Saya pengalaman kalau moto juga sering Bang. Ya. Kalau moto itu ke daerah-daerah, alhamdulillah sekarang itulah perkembangan dunia teknologi ini sudah canggih. Ya. Pak. Saya tuh pergi ke pelosok jauh. Rasa-rasanya rumah aja kalau tetangga itu Bang, 1 kilo bahwa ada tetangga. Tapi yang mengherankan ya, yang mengherankan di situ ada wifi-nya Bang. Oh iya. Ada wifi-nya, kita beli voucher nih Bang. Beli voucher tuh kertas. Kertas loh Rawi, pokoknya boleh lah. Ingat nggak ke daerah-daerah tuh judul daerah pelosok. tulisan? Nggak, kertasnya tulisannya cuman angka Nggak dikasih disebut. angka password. enggak disebut Password situ wifi. nama penjualnya enggak. Ada nama wifi-nya ada. Misalnya dikasihnya di situ nama wifi. Wifi yang bakal kita masukkan kayak nanti kan. Wifi-nya kita connect kemana kan? Wifi kadang kalau kita buka wifi kan kadang banyak yang koneksi misalnya Iya, buka betul. hotspot, kita tak tahu yang mana. Makanya di kertas itu ditulis itu dijual, Bang. Kami Sering. ada juga di apa di Parit 1. Wiki, gitu, ya? warung Wiki. Ya, Warung Wiki ada Wiki. tuh. Sudah tuh di apa namanya? Warung Saleh. Warung Saleh, Warkop Saleh. Iya. Yang sering ke Warkop Saleh tuh jangan lupa tuh. Itu sama enggak, Bang? Kalau yang di daerah-daerah tuh sama ya? Jadi itu tuh sebenarnya orang namo teknologinya namanya Wi-Fi. Iya. Ya kan? Sudah tuh namo tempatnya dinamakan hotspot. Ya hotspot gitu kan. Tapi namo teknologi sistem penjualannya sebenarnya namanya captive portal. Jadi seolah-olah kita connect ke hotspot Itu. atau wifi itu. Jadi akhirnya pas masuk keluar login page kan. Nah, login page itu baru kita masukin username sama password tadi. Ya. Terus soalnya beda Bang, kan kalau di Warkop kan kita langsung kayak wifi hub dari HP ke HP misalnya kan, dari wifi misalnya kan ada langsung di Warkop tadi ada wifi-nya kita langsung login, langsung ibaratnya masuk password, langsung masuk ibaratnya. Tapi kalau di daerah ini beda, di daerah ini kan dia pakai kertas, dia memang ada link. Kalau kita login tuh ada linknya, memang ada ibaratnya form pengisiannya, ada username-nya. Itu bisa dibatasin otomatis ibaratnya 1 kali 24 jam tuh putus. Kalau ITN sama tuh Bang. Sama teknologi yang dipakai sama. Larinya ke website. Oh, cuman dibagi-bagi aja gitu Bang ya. Jadi sudah kita masukin username, password, ya udah, aja terbuka tuh. Terbuka dengan waktu tertentu sesuai dengan voucher yang dia beli ya. Jadi Biasanya jangkauan berapa tuh? Jadi Harganya? kalau masalah ini, kalau saya mau nanya heran tuh, kalau Indonet Tunggal ini bisa tidak jangkau untuk ke daerah-daerah yang pelosok gitu Bang? Sebenarnya bisa baik. Sebenarnya bisa. Jadi tapi terkait infrastruktur lagi ya. Infrastruktur lagi. Nah, saya tidak bilang tidak bilang juga tidak bisa gitu kan. Jadi tergantung daerah-daerahnya kan. Ya kalau misalnya terlalu pelosok, infrastrukturnya susah, ya mungkin agak susah. Kalau sekarang ini udah dipermudah dengan adanya Starlink kan. Nah, Starlink, ya. Kalau misalnya dari sisi kami sebagai provider untuk memasangkan di Starlink, jual managed service, ya tidak masalah. Tidak masalah itu. Bedanya gimana tuh Bang? Misalnya kalau itu kan jatuhnya
layanannya bukan layanan Indotunggalnet, Ah. tapi kami jadi teknisinya. Pelayanan gitu. servisnya. Layanan Kalau Starlink. bahasa bisnis di bidang jasa itu freelance lah gitu ya, enggak? Freelance Iya. teknisi ya, enggak? Jadi pihak ketiga. Ya, pihak Iya, ketiga. Iya. Jadi jualnya tuh beda, jasa teknisnya yang dijual, Ya, jasa teknis. bukan jasa layanan internetnya. Iya, iya, betul. Nah, tapi tetap di bidang internet juga, ya enggak? Ya, jadi Kecepatannya. kalau teknologi Starlink itu dia sama dengan teknologi VISAT, dia pakai satelit. Oh, pakai satelit Ya, ya? pakai satelit, tapi dia di low orbit, bukan di atas angkasanya, tapi low orbit ya. Nah, tapi salahnya pemikiran orang tuh kadang Starlink tuh karena mempermudah akhirnya apa kalau lebih bagus dengan yang kabel tetap lebih bagus. Cuman kondisinya kalau kabel butuh infrastruktur nyata. Ya, optik gitu ya, Ya. kabel optik. Kalau Starlink juga tetap butuh infrastruktur nyata, tapi diterbangkan ke orbit rendah di atas langit itu. Ya. Nah, tapi pada dasarnya Starlink itu tetap butuh untuk mendapatkan konektivitas yang bagus, dia tetap butuh station itu apa ya? Terminal gitu ya? Terminal. Ya, Kalau di terminalnya. Sumatera ini ada terminalnya di Lampung. Oh, salah satunya gini lah bahasanya tower gitu Bang ya. Ya. Tower untuk memancarkan lagi ya. gitu. Berarti bukan langsung dari satelit ke ke alat Starlink tadi Ya. ya. Berarti harus butuh tower juga ya. Jadi Oh. di teknologi VISAT nih tetap harus, kalau nama teknisnya ada hub, ada repeater. Nah, jadi kalau yang di Lampung itu adalah hubnya. Nah, kalau yang kita taruh di rumah adalah repeaternya. Jadi kondisinya yang di Lampung tetap pakai kabel. Oh. Nah, Kabel. jadi pakai kabel itu namanya backbone-nya. Nah, yang dilempar ke langit itu lagi baru yang untuk mencar-mencarkannya. Nah, tetapi kekurangan Starlink kayak manapun juga sekeren-kerennya apa tetap terpengaruh dengan cuaca. Oh, Nah, iya, cuacanya iya. dua sisi. Ah, Dua sisi itu kalau misalnya di sisi repeater bermasalah, iya. dia pasti terganggu. Ah, Terganggunya seperti apa? Tergantung cuacanya juga. ya. Ya kan? Kalau di sisi hubnya bermasalah, dia pasti terganggu. Nah, bayangkan kalau misalnya dua sisi cuacanya kurang bagus gitu kan. Ya. Nah, Betul. jadi kalau dua sisi dia ya pasti juga lebih terganggu lagi. Tetap ada gangguan. Bang. Iya. Tetap Tapi kalau ada. kabel ya paling masalahnya kabel putus. Betul betul. Kelemahannya di situ Bang ya. Iya, kelemahannya di Kelemahannya kalau sinyal ini ibaratnya cuaca ya. Iya. Nah, kalau kabel ini mau hujan, mau dia panas ya Bang ya. Iya. Mau dia badai ibaratnya selama kabel tadi masih aman ya dah. Kalau badai putus loh. Betul tidak ibaratnya selama kabel tadi masih Iya, aman iya, ibaratnya iya. dah. Selama kabel tadi masih aman, insya Allah internetnya tetap ya, aman, konektivitasnya bagus. internetnya tetap bagus ya Iya. dah. Kecuali biasanya rata-rata sih memang kalau yang saya dengar lah dari kawan-kawan yang masang wifi itu biasa gangguan memang kabel putus. Iya. Itu dicari dulu di mana putusnya. Itu cuman kelemahannya ya. Dan ada juga yang banyak permasalahan tuh gini, misalnya kita taruh modem ya, modem itu kan ada antena wifi-nya kan. Iya, betul. Iya kan. Cuman orang berpikir tuh satu modem tuh antena wifi-nya sinyalnya bisa sampai ke belakang-belakang gitu. Nah, tidak, itu sebenarnya ada batasannya juga. Ada batasan jangkauan Iya, ya. jangkauan. Jadi secara kalau plong mungkin ya 20-50 meter mampu dia gitu. Tapi kalau misalnya ketemu tembok, ketemu beberapa media yang bisa memantulkan, dia sifatnya pasti jadi dua dia. Kalau tidak tembus, dia mantau. Namanya juga rambat suara kan. Dari sekian berapa tahun sudah TN ditungkal? ITN ditungkal jalan 2 tahun. 2 tahun. 2 ya? tahun ini Oh. mungkin kan itu di data tuh pasti Bang ya? Di data. Di data. Jadi udah berapa tuh Bang banyaknya di Apa tuh? pemakai TN ini di Tanjung Barat? Kalau sebenarnya kalau banyaknya
saya kurang tahu pasti karena saya di research dan development gitu. Tapi setidaknya insya Allah sudah banyak lah. Karena tahun 2022 berdirinya Indo Tunggalnet, alhamdulillah itu akhir ya. Dalam belum sampai 1 tahun kami sudah uji layak operasi, dan yang ujinya orang Kementerian Telekomunikasi. Iya. Oh, berarti ada uji kelayakannya juga Bang ya? Ada uji layak. Oh, berarti bukan masih basing ya? Bagaimana nih Bang kalau misalnya kita nggak usah sebut nama lah ibaratnya kan? Kalau di Tungkal ini kan Banyak selain kayak- Indo Tungkal ini ibarat Bang ya, selain Indo Tungkal ini kan sudah banyak sekarang. Iya, Apalagi kayak dulu kan apa ya namanya? Dulu banyak jalan lo ke rumah sampai nawarin ke rumah Bang. Iya. Ya sekarang kan sudah banyak. Kalau dulu tahunya kan cuman ya kan? Mungkin pada Kalau intinya- sekarang ini udah banyak macam-macam namanya. Iya. Macam-macam, ada yang inilah, ada ini si A, si B. Mungkin Juga- gini aja deh Bang ya. Ya. Mungkin lebih diluruskan lagi pertanyaannya, mungkin gini. Adakah risikonya ketika orang memakai wifi yang ini tadi yang tidak legal mungkin kan? Kan kok saya tertariknya tadi yang ada ilegal atau ada yang legal juga kan? Nah, itu dia tadi yang mau saya tanyakan. Jadi, ya itu, ibaratnya saya apakah luruskan. yang lain nih? Ibaratnya apakah bisnis Indo resikonya. Tunggalnet ini apakah memang legalitas, dia punya legalitas? Tadi kan berarti ada apa namanya? Uji kelayakan. Uji kelayakan. Kalau sudah ada uji kelayakan ini berarti ada legalitas. Ya. Ya. Berarti ada izin kan? Ada izin, apakah Dan- sama dengan yang lain? Ibaratnya kan sekarang ini kan banyak. Ya. Kan nggak apa-apa nih kita boleh kita nanya Ya, kan? berarti- Apakah sama Ya, dengan yang tadi. lain? Maka saya luruskan Nah. tadi mungkin pertanyaannya, adakah risikonya ketika kita memakai wifi yang tidak legal sama yang Legal. memakai wifi yang legal tadi? Nah. Mungkin lebih itu ya. Ya, mungkin kita ya. belum tahu juga Iya. nih apakah yang lain legal apa enggak kan? Kita Nah nggak ya, tahu juga nih. dan dari mana juga taunya ini Kita wifi nggak usah tidak legal kan? ibaratnya kita nggak nyebutin nama nih Ya, kan, ibaratnya. cocok, Cuman kita cocok. sebagai konsumen memilih dan memilah kan ibaratnya. Ya, cocok. Sama lah kayak makanan tadi kan, banyak di pasaran. Kita Ya. nggak tahu mana yang ada BPOM, mana yang tidak, Ya. mana ada legalitasnya, mana yang tidak. Sama juga usaha kayak gitu Seru sih kan. memang ini. Nah, boleh Ya. dijelaskan Bang mungkin Bang. Kalau yang lain saya tidak ada inilah ya. Tidak ada ngomongin yang lain ya. Ya, Ngomongin Indo Tunggalnet ibaratnya, ya. Yang jelas kami itu legal dan sudah boleh uji coba. layak operasi, Uji layak operasi. dinyatakan lulus oleh Kementerian Oh, Kominfo. iya. Berarti lebih Ya. terjamin Bang ya. Ya logikanya kalau yang sudah ada label dengan yang tidak ada label, dan kondisinya kami tuh tiap bulan kami buat laporan dan Berarti ya buat laporan dan dipantau secara langsung dari kementerian. Nah, Iya. jadi dari dengan kondisi saya bilang kami buat laporan, sudah diuji layakan dan kondisinya ada asosiasi yang menaunginya, ya bisa dibilang ya kondisinya ya tarik kesimpulan dewe lah, gitu kan, dengan yang tidak bernaung dan belum uji ulu dan kondisinya tidak membuat laporan. Ya. Ya, bisa ditarik kesimpulan dewe kan apa itu kan. Nah, sekarang ini yang namanya dunia maya ini kan kondisinya ya itu yang saya bilang kayak dua mata pisau gitu kan. Kalau kita terlalu awam ya kondisinya bisa apa ya? Bisa dipergunakan untuk orang yang punya kepentingan yang lain, misalnya mencuri informasi. iya betul. Iya kan? Nah, iya betul. Takutnya di situ ibaratnya yang saya takutkan tuh ibaratnya kan kita masang nih, sama lah kayak HP gini Bang ya. Kita HP misalnya boleh dikatakan sekarang ya kita sebut merek ibarat. Sekarang kan banyak yang ibaratnya yang bukan dari kalau Ya. salah satunya itu yang bukan dari iPhone kan bisa dicuri datanya. Ya. Malah kalau kita lihat tarik ke belakang desas-desus di HP ini aja saking canggihnya teknologi. Dari HP ini sebenarnya orang bisa curi data kita. Ya enggak Bang? Baratnya kamera kita bisa diakses. Bahaya Tapi kalau ini bahaya itu loh. kalau itu saya luruskan ya. Takutnya salah paham pula gitu. Takutnya saya bilang pula bahwa kondisinya yang legal tidak nyuri informasi, yang tidak legal nyuri informasi itu kan agak takutnya informasi itu agak beredarnya kayak gitu kan. Iya. Jadi salah kan. Iya. Jadi kondisinya tuh maksud saya ini gini. Kalau ini kondisinya sudah
ya istilahnya ini sudah diuji lah Sudah sama diuji. orang, sama kementerian gitu kan. Iya, Ya. iya. Jadi bukan berarti dicuri dan dicuri. Kalau di kemungkinan dicurinya tuh ya bisa-bisa baik karena kondisinya sekarang nih Tokopedia sudah pernah jebol, Iya, kan? iya. Shopee udah pernah jebol, sudah tuh PDNS sudah pernah jebol, BSI udah pernah jebol. Nah itu sebanyak itu data kita tuh sudah diperjualbelikan, Iya, ya kan? betul. Jadi kalau sekarang ini kalau terkait data, ya kunda badek-badek kita baik gitu, karena data kita tuh misalnya namo sayo, namo istri, namo anak-anak itu, ya itu kalau itu sudah kayaknya sudah expose lah, sudah terbuka lah sana, sudah banyak yang tahu lah gitu kan. Kadang gitu kan, nih kita WA kita tuh kadang tiba-tiba masuk nomor tidak jelas, Iya, iya, promosi betul. kan Iya. apa segala macam. Dari mana mereka dapat kan kita tidak tahu tuh. Ya sebenarnya itu. Kadang tiba-tiba ada yang nelpon gitu. Tinggal pada kita be kayak mana kondisinya menghadapin itu. Kira-kira udah kenal dan segala macam ya sudah. Dosa diabaikan be atau diblok gitu kan, atau diverifikasi dulu kan. Ya. Tapi aku bang suka bang kalau orang yang nelpon tidak jelas itu. Kadang aku angkat tuh, halo. Kadang banyak tuh yang memang modusnya memang penipuan. Iya, iya. Jadi Malah hobi, hal-hal yang kayak gitu tuh Ya, malah suka. senang ya. Jadi gimana ya? Hiburan, ya dah. Bukan jadi hiburan, malah aku jadikan konten. Oh gitu. Iya, ada tuh di YouTube tuh aku upload. Dia jiwanya emang konten kreator. Iya, konten Jadi mikirnya kreator, gini, iya. ketika dia nelpon, oh ini agak lain, bukan orang dikenal. Kadang kan memang modus penipuan tuh sebenarnya kita sadar bahwa ini nih, oh ini kayaknya agak apa namanya, beda nih gitu nih. Tapi semuanya itu sekarang nih dengan kecanggihan teknologi itu semuanya ada kemungkinan disadap tuh bisa Pak. Bisa ya. Maka tinggal kayak mana kita apa namanya ya, mengatasi itulah gitu ya. Istilahnya menyikapi Iya. itu. Jadi informasi-informasi yang terkait itu sebenarnya perlu nian, karena memang ya, kondisinya data kita sudah ini lagi, sudah tahu semua lah. Apalagi pas kadang kita buat recovery email tuh pakai nama ibu, nah itu Ya, betul. ya kalau bisa jangan pakai nama ibu lah, nama yang tidak ada di kakak misalnya. Oh, Iya. gitu ya. Atau buat password bukan nomor Tanggal lahir. tanggal lahir. Iya. Betul. Nah, boleh tanggal lahir tapi mungkin dipleset-plesetkan dikit. Pleset-plesetkan, Nah, ya. Mungkin kalau di bank itu sering ganti-ganti password gitu. atau Ya. salah satu. tukaran sama Ya. pasangan kita, tanggal Mungkin- lahir pasangan masukin ke. Iya. Itu bisa juga. Oh, tetap bisa. Tetap bisa. Kakak kita Yang data jelas kakak jauh dari Iya. jauh dari kemungkinan yang bisa Iya. disadap lah itu bang ya. Iya, iya. Kalau yang paling itu misalnya kita di Google tuh ada aplikasi autenticator. Jadi kita aktifkan two factor authentication. Nah, jadi Di Google. OTP atau Iya, kayak OTP. kode security aja. Iya betul. Jadi bukan sekedar password. Jadi ada OTP atau kode security lain yang agak Di Google jadi- Chrome itu. di Play Store ada. Oh Ya, iya, autentik. Google Authenticator. Ya, itu bisa pakai itu kok. Pakai Google. Atau yang lain. Indikator. Oh Iya. itu ya. Berarti aplikasi juga itu bang. ya? Aplikasi ada juga aplikasi-aplikasi yang lain yang ya sifatnya sebagai Security. security ya, Security jadi internet, jadi orang tuh walaupun mereka bisa jebol password kita, tapi OTP-nya kan tetap lari ke kita. Kecuali ya kondisinya OTP atau security password atau pinbook atau segala macam yang dia punya juga, sudahlah itu orang dalam kali. Nah iya itu bang terkait abang ngomongin masalah OTP nih ya dak. Iya. Nah, saya teringat suatu kasus nih ya. Ya. Masalah OTP ini riskan juga nih. Sering jadi masalah yang bukan rahasia umum lagi, sudah sering nih. Masalah kode OTP nih ya ndak. Masalah kode OTP ini sudah sering juga kita dengar nih bang. Nah, saya tertarik juga nih karena pernah suatu kasus nih masalah perbankan bang. Masalah perbankan nih nasabah ini nggak merasa ibaratnya bukan ngadakan apa, masalah nasabah ini tidak pernah Transaksi. merasa Melakukan transaksi, ibaratnya tidak melakukan transaksi apapun, tahu-taunya uangnya, dananya dicuri, Ya. dananya jebol gitu Ya. kan.
Tahunya dananya ada mutasi ibaratnya, ada mutasi transaksi, misalnya sekian juta. Malah kemarin yang lagi-lagi viral juga di berita, berita itu ada beberapa orang yang tahu-taunya tidak pernah melakukan transaksi di pinjol, tahu-taunya ditagih oleh pinjol. Nah itu banyak juga di berita kayak gitu. Nah, itu makanya kita hati-hati sekarang. Nah makanya guna malam ini kita mengundang beliau ini kan salah satunya untuk mengulik masalah itu kan. Masalah IT. Soalnya beliau ini kan paham juga sedikit banyaknya, sudah terjun ibaratnya sudah pengalaman banyak di masalah IT. Nah itu trik dan tipsnya itu bang, gimana itu bang? Soalnya nasabah nih nggak pernah nih melakukan, nggak pernah ngasih OTP, nggak pernah merasa ngasih OTP, nggak pernah merasa buka aplikasi apapun, nggak pernah mencet apapun ibaratnya kan. Tahu-taunya kasusnya kemarin gini bang, yang saya dengar itu ada sejenis SMS masuk bang, sejenis SMS, sejenis chat gitu ya dak, itu masuknya bertubi-tubi sampai HP-nya tuh hang bang. Bertubi-tubi masuk ting sampai hang. Tahu-taunya besok-besoknya ndak sampai besok tuh, dalam hitungan jam aja ndak salah, dalam hitungan jam tahu-taunya ada mutasi keluar. Itu bukan dikit-dikit bang, bukan dikit-dikit. Kalau ndak salah kemarin 160 juta bang. Itu dari salah satu bank, dan bank tersebut tidak bisa bertanggung jawab bang. Kalau yang Gimana SMS tuh, bertubi-tubi itu saya kurang tahu lah ya. Ya. Belum pernah dapat informasi terkait itu. Tapi 90% kejadian itu tuh sebenarnya permasalahannya di pengguna. Ya, kadang Anak kecil. Ya karena pertama bank tuh kadang ngasih layanan tuh kadang sudah dipikirinnya nih. Ya pertama kayak tadi keamanannya sudah berlapis gitu kan. Betul. Cuman karena kondisinya orang tuh bilang mau ngaktifin itu gila, nunggu OTP lagi masuk segala macam. Ya betul. Malas dia kan. Cukup kalau sekarang ini kan pakai fingerprint udah terbuka gitu kan. Iya betul. Ya, saking canggihnya teknologi kan. Pengen simple ya gitu. Iya, praktis. Sekarang zamannya praktis. Ya, tapi kan yang namanya nyaman tuh belum tentu aman. Iya betul. Ya, tapi kalau aman tuh sudah pasti kadang tidak nyaman gitu. Jadi balik lagi ke penggunanya, kadang dia sudahlah. Kayak yang terkait yang PDNS kemarin kan, itu kan passwordnya mudah ditebak gitu kan, admin 123 gitu kan, gitu kan. Kadang yang kayak gitu tuh kan, iya betul. Sering yang mudah ditebak. Kalau mudah ditebak itu sebenarnya kadang kita yang tidak punya keahlian untuk menjebol bisa gitu, sekedar nebak-nebak gitu. Ya betul tuh bang. Soalnya kan kabar-kabar yang ada di berita itu ya dak. Kebobolan data itu, bahkan pengakuan dari salah satu hacker ya bang ya, salah satu hacker sebenarnya data negara ini jadi mainan sebenarnya, jadi mainan buat pemula. Ibaratnya hacker nih, itu nih hacker, saya ini pemula nih, baru jadi hacker. Jadi data negara ini sebenarnya cuman untuk mainan hacker pemula untuk ibaratnya uji coba. Uji coba misalnya kayak kita belajar lah kan. Kalau kita belajar, kalau misalnya nak jebol data yang paling mudah itu data negara katanya. Nah itu. Di situ baru tahu. Bukan data negara mungkin. Website. Ya salah satunya itu bang, data-data yang ada di pemerintahan. Website di pemerintahan, data-data di pemerintahan. Nah itu yang paling mudah dijebol. Website pemerintahan. Udah hacker. Karena kondisinya kan kebanyakan tuh kan ya hacker tuh sama kayak stand up comedy. Kadang tuh banyak yang mengkritis. Jadi hacker karena resah. Iya. Ada juga ya yang pengen cuman sekedar ngetes kemampuan. Bahaya nih bang. Ada juga. Kaget hacker di stand up comedy sering resah, kaget ada mamang bakso ketok-ketok di depan pakai dibahas pakai Roger katanya Intel ya dah. Dibahas ya sama stand up comedy. Hati-hati stand up comedy ya. Untuk kawan-kawan hati yang resah jangan jadi hacker ya. Tapi banyak ditungkal bang yang kalau kata Intel banyak yang bisa nyamar sebagai kayak cuci motor, banyak tuh soal Intel. Jadi kita kembali lagi tadi terkait masalah
masalah manfaat dan masalah. Iya. Kalau manfaat kita nggak usah ngomongin, kalau manfaat itu kan banyak. Banyak, Ya dah, kalau banyak. manfaat. Yang jelas masalah kebalikan dari manfaat itu masalah apa namanya? Ya permasalahan lah ibaratnya dah. Permasalahan kelemahan di dunia internet Iya. ini kira-kira sebelum kita nutup nih ya dah. Iya. Sebelum kita nutup udah ngobrol juga lebih panjang 1 lebar. jam. Hampir Ibaratnya ya sampai 1 jam nih. Iya, Nanti udah yang sadar. nonton bosan pula Iya, nih. Ya, nggak tapi masalah. ini termasuk Iya, hal penting sebenarnya. tapi kan ini hal penting Kalau juga kan, podcast yang harus baratnya disampaikan. kita ngomongin masalah Iya. kuyang, masalah apa kan? Iya. Ini dunia teknologi itu lebih nyata nih. Walaupun dia dunia maya, Tapi tapi Bang, nyata. Kalau kuyang nyata bang. Iya, tapi kan itu hal yang gaib. ibaratnya. Di Tapi ini lebih daerah lebih, tertentu. lebih penting lagi sebenarnya. Tapi, kita tuh sebenarnya sering ketemu kuyang. Iya kan? Kalau misalnya masih muda tuh sering ketemu kuyang. Misalnya pas malam minggu. Ah, Oh, itu lain goyang. Iya. Udah, kita kok jangan ngomongin goyang lah. Iya. tapi memang menarik bang, memang itu dibahas ya bang. Ya jangan lagi. Mana Kita tahu kan podcast Iya. malam ini kan khusus. Ya Khusus jadi nih. gini, mana tahu kuyang tertarik untuk memasang wifi kan? Ya mana tahu kan? Ya, itu sekedar anu ya, Nak. Ya namanya Itu kuyang. itu Nama, itu. nama beliau tuh kuyang. Ya, yang jelas Kan aku sayang. Iya, kan itu dia. aduh. Intermezzo. Aduh, nggak apa-apa. Jadi Yang gini jelas, bang, masalah wifi ini aku ada ya, juga betul. nih pertanyaan. Karena kan aku nih sebagai pengguna internet Iya. bang ya. Kadang aku pakai wifi, Ya. kadang juga pakai data seluler kan. Hmm. Nah kebetulan aku kemarin pakai wifi teman, ya pakai wifi teman yang rumahnya dekat dengan rumah kan. Entah kenapa ketika pakai wifi itu scroll Facebook, tiba-tiba muncul iklan. Ya, Iklan yang itu nggak senonoh. iya tak senonoh gitu bang. Jadi wah menarik juga nih. Udah maksud aku Wah, gitu ini kan. bahaya nih. Kok iya dah maksud aku kok bisa muncul gitu nah. Iya. Padahal aku kan sebelumnya enggak pernah nonton yang kayak gitu kan. Iya. Nah, dan ketika aku pakai data seluler aman-aman aja. nggak pernah apa Nggak pernah ini. muncul. Nggak. Iya. Kalau aku lebih ke praktek bang. Iya, itu ya. Mungkin itu Ada. dia sudah Itu. wifi-nya Ya, tuh gimana sudah tuh, Bang? smart, ada smart. Oh, ada sih. Jadi belum ngebuka itu sudah terbuka dewe. Jadi sudah kepikiran mau buka itu dia dulu kebuka dewe. Oh berarti pintar internetnya. Nah, jadi sebenarnya itu jadi Iya, tuh gimana tuh, Bang? Maksudnya? Jadi sebenarnya itu kebanyakan itu sih karena jaringan itu sudah dikotori sama spam, sama malware, sama trojan dan segala macam. Kena virus berarti. Iya, bisa dibilang seperti itu. Tapi dia berjalannya di jaringan. Jaringan. Jadi misalnya kebanyakan yang terjadi itu, misalnya kita nonton hal-hal yang tidak senonoh kan, sering klik, akhirnya yang salah klik, akhirnya keluarlah menginduksi dari perangkat-perangkat yang ada di jaringan tersebut. Iya. Jadi pada saat kondisinya kita mau buka yang lain, misalnya bukan pelaku kan, Bukan. tapi dalam satu jaringan yang sama, Iya. Otomatis ya. dia bakalan kebuka. Jadi harapan dia dengan yang make jaringan ini semua mengklik yang sama. Nah, itu namanya social engineering. Social engineering itu teknik hacker yang mempelajari kayak mana kebiasaan orang. Jadi sebenarnya dia udah jago-jago nian, tapi dia mempelajari kebiasaan apa umumnya orang. Terus akhirnya dengan secara umum mindset kita bakal ngeklik gitu Ya. kan. Ya, otomatis ya. Akhirnya virus atau trojan atau yang lainnya tuh malware itu akan berkembang, walaupun dia tidak bisa berkembang secara otomatis, tapi kayak dengan banyaknya orang ngeklik akhirnya Ya. berkembang di HP. Oh, iya, iya. Sama kayak iklan-iklan slot itu kan banyak tuh. Ya, Iya. kayak gitulah. Gini, Iya. ibaratnya kita sering kan ketahuan sekarang. Iya. Ibaratnya Bang, apa namanya kalau di internet itu bahasanya apa? Algoritma ya Bang ya. Iya. Kurang lebih mungkin seperti itu Bang ya. Iya. Apa yang sering kita klik, maka itu yang sering keluar. Ya. Itu hebatnya Dia internet. mengingat-ingat itu. Ya, Dia ibaratnya mengingat. dunia marketing di internet lah Iya. ibaratnya ya. Dak. Jadi programmer ini sudah programmer ini lewat
algoritma tadi ya sudah didesain apa yang kita klik itu, makanya itu yang sering keluar. Iya, Itu tapi masalah gitu lah. kalau itu terkait konten. Ya terkait konten. Tapi kalau yang keluar dari AWI ini kondisinya kemungkinan besar itu malware yang di jaringan dengan Bukan dari handphone. iya, enggak. jadi nginjek ke handphone. Intinya kan kalau orang tuh kan semakin banyak inang, kan inang jatuhnya. Ya. Maka kalau ngeklik akhirnya jadi inang kan. Iya kan? Oh. Komputer kita hidup, sudah tuh kita ngeklik juga komputer tuh jadi inang. Semakin banyak inang dia punya, Kayak virus gitu ya? Iya. Oh, nyebar. Ya, semakin cepat penyebarannya. Iklan pun makin canggih sekarang, Bang. Misalkan produknya di pusat. Ya, Tapi kok hebatnya gini. dia tahu. Selamat apa ya? Pokoknya dia menyapa warga Tungkal, selamat ini warga Ya, itu Tungkal. algoritma. Hebat Ya. ya. Oh, Ya, apalagi algoritma itu sekarang sudah ditempelin sama AI kan. Artificial Intelligence lebih keren lagi ya. Oh Gitu. iya. Wah, itu Berarti kita apalagi- mau promo apapun, misalkan mau promonya di daerah Jakarta bisa berarti. Oh iya bisa. Promo produk, misalkan ini semua produk kita nih. Jadi dia akan mempelajari apa yang jadi kebiasaan kita. Iya. Ya, jadi kan kalau misalnya kalau kita pasang iklan tuh kadang ada tawaran-tawaran misalnya dengan gunakan AI lebih efisien. Nah, AI itu lagi Lebih kondisinya dia menganalisa dan kapan dia mengeluarkan iklan untuk segmen pasar tertentu, untuk produk tertentu dan kayak mana mengakselerasi brandnya lebih bagus lagi. Jadi maksimal gitu. Kita bayarnya sekian tapi maksimal gitu. Terakhir, Bang Daus, yang apakah jelas ada lagi yang pengen jelas karena disampaikan? ini sudah panjang lebar mungkin Iya. 1 jam lebih ini Mungkin dari Bang Wisnu mungkin termasuk ada panjang lebar. keresahan mungkin tentang Oh itu IT ke yang pengen disampaikan. Itu ke anu lagi kayak stand up lagi nih Bang. Ini nih kalau Iya, ada- mana tahu kan. Yang jelas Dari- sebelum menutup nih ya, Dak, Iya. karena kita sudah panjang lebar ngomong masalah IT ya, Dak. Iya. Apalagi tadi disebut lagi masalah AI itu lebih panjang lagi tuh. Iya. Banyak memang kalau masalah IT Iya, ini kalau IT kita memang ngomong enggak habis-habisnya ya, Dak. luas Luas memang. Mungkin nanti di pertemuan selanjutnya kita ngomongin masalah AI lagi kan. Ya, Dak. AI ini perkembangan dunia baru lagi nih AI ini. Iya. AI ini lebih canggih lagi, artificial intelligence. AI ya. Sama di dunia fotografi kami juga pakai AI Kalau soalnya. dibaca itu AI. Ya AI. gitulah. Ayang. Di Berarti balik lagi ke kuyang aja. Ya, buat lagi kuyang. Yang jelas nih sebelum menutup ya, Dak. Ya. Nanti mungkin di pertemuan yang akan datang kita bahas masalah IT ini, khusus masalah AI kita kerucutkan lagi di AI. Boleh, mungkin boleh, ya. Bang, boleh, Bang. Karena Tapi memang inilah ya, saya ada nambah dikit sebelum. Nah, boleh. boleh tuh, Bang. Ya karena kondisinya dunia digitalisasi ini kayak dua buah mata pisau gitu. Informasi-informasi yang kayak gini nih sebenarnya sangat perlu. Makin sering makin bagus. Bahkan seminar saya itu iri kondisinya daerah-daerah lain kenapa seminar tentang teknologi informasi ini sangat sering dibandingkan kita, dan bukan sekedar seminar informasi kayak pemanasan global. Iya, betul. Sudah tuh masalah informasi yang lain-lain kayak stunting segala macam. Iya. Itu di sana sering. Kenapa kita di Tungkal ini Kenapa dikurang Iya, gitu. betul, Bang. Terkait teknologi informasi itu kondisinya kenapa kita juga agak keterlambatan dari daerah yang lain. Iya, Padahal betul. Tungkal ini dilalui 6 provider besar NAP untuk jalur betul. backbone. Ya, Betul, Seharusnya kita harusnya dapat apa ya? apresiasi. Istilahnya dapat keuntungan lebih daripada itu kan. harusnya. Ya, harusnya kan. Iya, harusnya. Kenapa kita dapat keuntungan lebih dalam hal itu gitu kan. Berarti kalau misalkan server itu mati di Tungkal Bang? Di sini bukan server. Bukan server apa namanya? Kalau di sini Jalur. Iya, kalau di sini nih istilahnya backbone, kabel. Ya. Kalau putus Fiber optik. yang Itu dimaksud- putus. Jakarta Oh. Batam putus. Nggak, pusat berarti di yang dimaksud Bang Wisnu tadi ini ibaratnya keresahannya, masalah keresahan tadi ya, Dak. Masalah keresahannya kenapa salah satunya wilayah di Tunggal ini tidak diinformasikan lebih ibaratnya luas. kalau Kurang dari- informasi. pertama kurang informasi, sosialisasi kurang berkembang. terus masalah keuntungan ibaratnya Dak. Iya. Keuntungan untuk daerah itu Ya. sebenarnya Lebih, besar harusnya. sebenarnya. Iya, Seharusnya lebih besar sebenarnya. Ibaratnya kalau kita boleh bilang perusahaan yang sekarang banyak kan kalau daerah itu kan bekerja sama dengan sebuah perusahaan Iya. ini
Pasti sebenarnya lewat kalau sini. provider ini ibaratnya lebih besar lagi. Iya. Ya. Anggarannya sebenarnya ibaratnya pemasukan untuk daerah itu seharusnya besar banget. Seharusnya untuk sosialisasi, untuk itu. Kalau logika saya seharusnya di sini jauh lebih mudah mendapatkan akses itu daripada tempat lain. Oh gitu. Iya. Harusnya. Ya kan kabelnya lewat sini. Gimana tuh Bang? Kabel lewat sini ke? Kemana-mana. Sini jalur Batam. terdekat dari Jakarta Singapura, sini jalur terdekat. Oh. Kalau misalnya putus di sini udah. Banyak yang nggak tahu berarti ya Bang ya. Itu tadi. Tahu lah, cuman istilahnya cuman yang kalau Sedikit saya punya, ya saya kan kondisinya kenapa kita udah dapat fasilitas yang lebih gitu, iya. karena ibaratnya apa namanya tuh? Kalau yang lebih bisa dipahami dipahami orang awam, ibaratnya kita nih jalur lintas gitu Bang ya. Yeah. Jalur lintas tapi ibaratnya cuman sekedar ngelintas, tapi kenapa kita tidak disuplai, ibaratnya dikasih bukan dikasih dikasih fasilitas lebih. gitu. Di mana Bang? Seharusnya kondisinya kalau misalnya ini kondisinya ini logikanya ya. Misalnya nih ya Tuh. pipa PDAM. Ya, gitulah. Ya pipa PDAM. Ternyata rumah kita tuh dilalui oleh pipa PDAM yang paling besar. Iya betul. Otomatis kalau misalnya kita ngambil PDAM, Paling tidak murah gitu Bang ya. setidaknya paling kencang Tidak. gitu kan. Gitu. Nggak perlu lagi Berarti kita kan pasang. bisa dikatakan lebih kan untuk Iya. sini. Iya, ibaratnya Paling dapat kencang fasilitas lebih lah. kita udah perlu lagi masang apa namanya? Jadi gini Terus? Bang, masalah wifi ini aku ada ya, juga betul. nih pertanyaan. Karena kan aku nih sebagai pengguna internet Ya. Bang ya. Kadang aku pakai wifi, Ya. kadang juga pakai data seluler kan. Nah kebetulan aku kemarin pakai wifi teman, ya pakai wifi teman yang rumahnya dekat dengan rumah kan. Entah kenapa ketika pakai wifi itu scroll Facebook, tiba-tiba muncul iklan. Ya, Iklan yang itu nggak senonoh. iya tak senonoh gitu Bang. Jadi wah menarik juga nih. Udah maksud aku gitu kan. Iya nih. Kok iya ada maksud aku kok bisa muncul gitu nah. Iya. Padahal aku kan sebelumnya enggak pernah nonton-nonton yang kayak gitu kan. Iya. Nah, dan ketika aku pakai data seluler aman-aman aja. Nggak pernah Nggak pernah ini. muncul. Nggak. Nah, Iya. kalau aku lebih ke praktek Bang. Iya, itu ya. Mungkin itu Ada. dia sudah Itu. wifi-nya Ya, itu gimana sudah tuh, Bang? smart, ada smart. Oh, ada sih. Jadi belum ngebuka itu sudah terbuka dewe. Jadi sudah kepikiran mau buka itu dia udah kebuka dewe. Oh berarti pintar internetnya. Nah, jadi sebenarnya itu jadi Dia tahu gimana tuh Bang maksudnya. Jadi sebenarnya itu kebanyakan itu sih karena jaringan itu sudah dikotori sama spam, sama malware, sama trojan dan segala macam. Kena virus berarti. Iya, bisa dibilang seperti itu. Tapi dia berjalannya di jaringan. Jaringan. Jadi misalnya kebanyakan yang terjadi itu, misalnya kita nonton hal-hal yang tidak senonoh kan, sering klik, akhirnya yang salah klik, akhirnya keluarlah menginduksi dari perangkat-perangkat yang ada di jaringan tersebut. Iya. Jadi pada saat kondisinya kita mau buka yang lain, misalnya bukan pelaku kan, Bukan. tapi dalam satu jaringan yang sama, Iya. Otomatis ya. dia bakalan kebuka. Jadi harapan dia dengan yang make jaringan ini semua mengklik yang sama. Nah, itu namanya social engineering. Social engineering itu teknik hacker yang mempelajari kayak mana kebiasaan orang. Jadi sebenarnya dia udah jago-jago nian, tapi dia mempelajari kebiasaan apa umumnya orang. Terus akhirnya dengan secara umum mindset kita bakal ngeklik gitu Ya, kan. Otomatis ya. Akhirnya virus atau trojan atau yang lainnya tuh malware itu akan berkembang, walaupun dia tidak bisa berkembang secara otomatis, tapi dengan banyaknya orang ngeklik akhirnya berkembang di HP. Iya. Sama kayak iklan-iklan slot itu kan banyak tuh. Ya, iya. kayak gitulah. Gini, Iya. ibaratnya kita sering kan ketahuan sekarang. Iya. Ibaratnya Bang, apa namanya kalau di internet itu bahasanya apa? Algoritma ya Bang ya. Iya. Kurang lebih mungkin seperti itu Bang ya. Iya. Apa yang sering kita klik, maka itu yang sering keluar. Ya. Itu hebatnya Dia internet. mengingat-ingat itu. Ya, Dia ibaratnya mengingat. dunia marketing di internet lah Iya. ibaratnya ya. Ta- Jadi programmer ini sudah
apa namanya programmer ini lewat algoritma tadi ya dak, sudah didesain apa yang kita klik itu, makanya itu yang sering kita keluar. Iya. Itu Tapi masalah gitu lah. kalau itu terkait konten. Ya terkait konten. Tapi kalau yang keluar dari AWI ini kondisinya kemungkinan besar itu malware. Oke. Nah, jadi ini pemirsa netizen yang Beriman. ya yang beriman. Beriman. Ini nih apa masalah Ya, karena- kultum. Iya. Nah, jadi ini sebelum closing ya dak, langsung aja. Ini udah panjang lebar kita masalah IT, mungkin tidak habis-habisnya ngomongin masalah IT Iya. bang ya. Karena ini hal penting ya. Salah satunya untuk buat netizen ya dak. Ya. Sebenarnya ini bukan omongan yang lagi viral, omongan yang misalnya apaan sih masalah ngomongin podcast ini. Tapi ini penting sebenarnya. Ya. Perlu diketahui ini Sangat. memang betul-betul pokok sebenarnya. Ini hal krusial ya dak, Ya. masalah IT ini. Jadi sebelum kita closing, mungkin sedikit dari Mas Wisnu tip dan trik ya dak. Tip Ya. dan trik nih bagaimana mengatasi Menghadapi. menghadapi perkembangan dunia teknologi yang sangat Makin canggih canggih. ini ya dak. Bagaimana masalah Berkembang. kebocoran data tadi sedikit aja mungkin Iya. tips dan triknya, ibaratnya buat pengguna lah ibaratnya dak, pengguna internet khususnya di ponsel. Saya tambahin itu aja. sedikit kan Di ponsel. tentang ini, yang tentang iklan tadi. Mm-mm. Nah, mungkin perlunya apa sih namanya, orang tua ngawasi anak yang sedang Ya, banyak salah anak satunya kecil. itulah nanti ini kan sebelum Ya, closing ini bisa tip dan disampaikan itu. triknya Ya. ibaratnya ada khususnya kita kerucutkan aja pengguna ponsel ibaratnya. Oke, Pengguna lanjut. ponsel bagaimana tips dan triknya. Yang kedua harapan Bang Wisnu ya dak, harapan Bang Kedepannya. Wisnu khususnya di dunia IT ini apa yang perlu ibaratnya kan, apa yang perlu dan apa yang tidak ibaratnya. Nah, itulah mungkin nanti sebelum closing kita silakan kepada Bang Wisnu. Oh, iya. Tips dan trik. Mungkin ya kalau terkait ya kayak mana kita menanggapin digitalisasi sama pesatnya penyebaran internet nih ya, Mhm. yang penting kita harus terus up to date Ya. karena ilmu sekarang untuk besok belum tentu bisa dipakai gitu. Ya betul. Jadi harus tetap up to date terus. Hmm. Nah terkait ya kalau misalnya untuk memfilternya supaya lebih ini, intinya ya dari sisi kita, dari sisi penggunanya yang harus punya dalam tanda kutip ya kondisinya kita bermoral gitu. Ya. Karena bukan apa-apa. Kayak manapun di sisi penyelenggara atau provider memfilternya segala macam. Betul. Ya kalau penggunanya pengen ya pasti dia ngasih jalan, nyari Ya, ada jalan niat, apa Bang, be. ya. Ada niat, ada jalan gitu. Iya. Kata Bang Napi ya. Iya Bang Napi betul. Kejahatan bukan hanya ada niat ya dak. Berarti itu kuncinya Bang ya. Iya. Berarti salah satu tips and triknya tadi itu baratnya kita harus up to date, bukan up to date dunia mayanya tapi up to date ilmunya Bang ya. Iya, Up to date ilmu pengetahuannya Iya. tentang internet. Perkembangan. Makanya wajib netizen nonton ini ya dak. Iya, wajib. Ini salah satu kuncinya. Iya. Salah satu kuncinya bagaimana membackup masalah masalah bahayanya internet ya dak. Iya. Bahayanya perkembangan teknologi Iya. khususnya di dunia internet. Update ilmu pengetahuannya yang pertama, yang kedua lebih dalam lagi di moralitasnya ya Iya. dak. Karena yang namanya kita bersosial media, jangankan masalah aplikasi kita jebol data, masalah komen aja Bang ya. Iya. Masalah komen aja tuh sering ribut ya enggak? Iya. Kita harus bijak dalam bersosial Media. media. Oke netizen, mungkin penutup dari Awi untuk channel mungkin untuk tema yang akan datang. Iya. Apakah kita sambung masalah IT nanti kan? Mungkin ada sikol lagi. Harapan betul, saya. Bang. Harapannya ya, harapannya tadi. Harapan saya mungkin yang hal-hal kayak gini diperbanyak. Ya, Sehingga betul. semakin banyak informasi, Ya, mudahan, semakin banyak juga kita literasi. Ya, Ya betul. betul literasi. Literasi kuncinya supaya kita lebih ya kalau kata Deddy Corbuzier apa? Smart people. Iya. Ya, smart people. Work engineering ya. Betul. Yang penting harus smart, memang harus smart. Ya. Kita selain pintar, berilmu dan berakal. Ya. Berilmu dan berakhlak. Ya. Nah, itu yang penting. Ya, betul, Ya, betul juga tuh. Betul, Bang. Ya, jadi makanya harus sering Literasinya ya diperbanyak. sering literasi. Kita harus sering podcast Diskusi. nih, sering harus ngajak beliau nih. Banyak nih masalah. Banyak sih, internet, Bang, ya. sebenarnya. Penting. Jadi jangan nonton yang lain-lain aja, nonton kayak gini biar lebih smart. Ya enggak, jangan bahas si kuyang aja.
Ya podcast lah ya. Tapi Ya, balik seru ke- memang Kuyang. Bang. Iya betul Pengen juga. bahas nih. Seru makanya tapi jangan gitu nengok serunya aja tapi nggak jadikan kita smart kan ya dah bang. Nah Ada lah, Pak. harus podcast yang seperti ini yang harus sering digalakkan ya dah. Apalagi pemerintah memang ibaratnya memang jarang bang ya ibaratnya Iya. literasi ngadakan sosialisasi ini masalah internet ya dah. Iya. Taunya sosialisasi tadi masalah apa? Kalau dibilangnya Masalah ada gizi, kurang. kurang salah Kurang. satunya. Ya. Oke. Tidak seperti kota-kota yang lain. Ya, harus digalakkan memang nih masalah dunia internet ini. Karena memang banyak manfaatnya dan juga banyak bahayanya. Jadi Kalau silakan. itu pendapat pribadi saya ya. Iya. Mana tahu saya salah. Iya. Ya, mohon kalau saya salah kan mohon sio kan. Iya, mohon iya, betul. mohon diperbaiki. Iya. Itu dikasih tahu dan diperbaiki. Oke, samalah netizen mungkin penutup dari Sarkawi. Ya. Masalah salah kurang minat sama semua kita bang manusia Iya. kan. Mudahan podcast ini bisa membuat pembelajaran ya dak, membuat pelajaran. Apa yang bagusnya silahkan diambil ya dak. Apa yang buruknya mana tahu juga ada yang tersinggung bang ya. Ada Ya, yang mohon maaf. ya namanya Nggak ada kita maksud. hidup nih tidak ada manusia yang Iya. terlepas dari hilaf dan salah ya mohon dimaafkan. Yang jelas kami membuat podcast ini mungkin sebagai cuman untuk pembelajaran ya dak. Iya. Untuk pembelajaran sesama kita agar kita lebih menjadi smart people. Iya, itu. Mantap malam ini. Silakan Sarkawi. Pada intinya ya apa namanya ya? Tinggal tergantung kita menghadapi apa yang terjadi di dunia internet ini ya. Iya. Ya, Tinggal kita juga menyikapinya. Terus juga kalau misalkan di dunia internet ini kan anak-anak kecil kan sudah bisa tuh Ya, betul. nonton. Nah, jadi Itu ada namanya parental control. Nanti ya. kita omongin untuk Nanti podcast mungkin kita selanjutnya. banyak selanjutnya. Perlu Iya. banyak-banyak nih. Iya. Perlu sering kita undang nih beliau. jadi kan. peran penting orang tua tuh sangat Ya. sangat Mana tahu nanti kita bisa Iya. berkolaborasi dengan Kominfo Iya. mungkin kan ya dak. Kita undang kan. Bisa dialog kita kan langsung kita datangkan pakahnya mungkin dari pemerintahan langsung juga kan. kayak tadi itu kan kayak iklan muncul di Iya. sosial media. Kalau misalkan anak kita yang nonton, Iya. Nah, iya kan, takutnya gitu. Jadi peran orang tua itu sangat penting gitu. Iya. Untuk Tapi- anaknya. Jaringannya kalau bisa kita pakai jaringan orang tua. oh iya itu cocok boleh live ya live. Oh ya mantap nih. Ini nih jadi brand ambassador nanti nih. Iya, Maksud saya kan, Iya. iya, istilahnya tuh, Iya, betul. istilahnya tuh, kalau misalnya itu langsung keluar, kalau kita Asli. kepengen itu udah perlu ngetik-ngetik lagi langsung keluar kan? Iya, betul. Kalau biasa itu kan sensor, itu kan masih mending. Tidak, ini polos memang betul asli gitu loh. Ya, oke kalau gitu. Oke lah, jadi apapun yang disampaikan malam ini Ya. sebenarnya tujuannya baik ya, semuanya Ya, baik tujuannya. untuk menambah wawasan masyarakat di semua dunia, Semua kalangan intinya lah, ya, bukan di ibaratnya ya, wilayah khususnya kita. di Kuala Tungkal. Ya, khususnya sih di wilayah Tungkal Khususnya karena di wilayah Tungkal ini banyak orang yang masang wifi, Ya. banyak yang pakai internet ya kan, karena ketergantungan tadi sudah. Ya, tuh. Jadi oke, terima kasih untuk Ya, kami ucapkan Oh, iya. terima kasih Kita sama-sama kepada sharing. Bang Wisnu. masih banyak Ya, untuk saya- ilmunya. Sudah bisa hadir Hadir, meluangkan iya. waktunya malam hari ini di antara selang-seling jadwalnya yang padat Iya. ibaratnya kan, yang terbangnya tinggi ini kan. Jadi oke lah ya. Ah. Dari saya Sarkawi. Ya, ini saya Bang Muhammad Firdaus ya nih Bang Wisnu. tamu malam kita ini spesial Bang Wisnu dari IT. Sampai jumpa Ya, di sampai episode jumpa di selanjutnya. Selanjutnya boleh mungkin yang nanti mau komentar, mau tanya-tanya ya Nah. dak, mau tanya-tanya masalah khususnya masalah IT ya dak. Mungkin bisa kita jawab di pertemuan selanjutnya dengan narasumber mungkin Bang Wisnu, bisa kita datangkan mungkin dari ahli-ahli lainnya ya dak. Boleh, boleh, Atau boleh. permintaan, boleh kita doakan saja mungkin supaya podcast ini berkembang. Supaya podcast ini berkembang jangan lupa Smart ya, dak. people. Nah, smart people klik dulu, subscribe dulu ya dak. Iya, Jangan boleh. di subscribe Boleh. yang ibaratnya cuman sekedar apa? Internet itu cuman sekedar hiburan aja ya dak. Iya. Yang jelas bagaimana bisa menambah wawasan. Ya. Iya. Cuma di podcast ini aja loh ibaratnya kan. Yang bahas Nah. kuyang. Oke, kalau gitu Oke, sampai jumpa di assalamualaikum. pertemuan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap.